Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dan sahabat peternak dimanapun berada, ketemu lagi dengan kami dari peternakan Ova Farm. Teman-teman, untuk saat ini kami akan berbagi yaitu perawatan berkala. Bagaimana perawatan berkala di Ova Farm ya. Jadi untuk saat ini saya akan berikan satu gambaran bagaimana nantinya perawatan berkala ini adalah mencukur domba. Nah, tentunya teman-teman tahu bahwa mencukur ini banyak manfaatnya ya. Kenapa kemudian harus dicukur? Ada SOP di peternakan kami di Ova Farm ini pada usia tertentu yang sudah memenuhi untuk masuk penggemukan, itu sebelum ke kandang khusus ini harus dicukur dulu. Usia kisaran dicukur itu mulai paling rendah dari 5 bulan, 5, 6, maksimal 7. Mungkin kisaran usia bulan itulah bulu-bulu itu sudah cukup dan layak untuk dicukur. Nah, salah satunya adalah ini yang akan kita coba praktekkan. Ini usia kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ini kalau dari lihat bulunya ini sudah cukup ya, sehingga ini sudah harus nanti dicukur, dipotong rambut. Jadi ini sekaligus untuk mengingatkan dan ngontrol semuanya bagaimana nanti dicukur, kemudian dicek yang lain ya, mulai dari kuku, kemudian mungkin ada penyakit kulit atau sejenisnya, dan setelah itu harus dimandikan. Dan juga untuk mengingatkan sekalian untuk pemberian yang lainnya seperti obat cacing. Nah, keuntungan dari domba dicukur ini adalah yang jelas ini akan membuat domba nyaman. Ini yang paling penting. Domba dengan nyaman itu pasti akan merubah semua pola istirahat, pola makan, pola kegiatan. Ini sudah pasti. Jadi kuncinya itu. Dengan domba nyaman ini pasti akan berbeda, sehingga kalau penggemukan ini sangat dibutuhkan sekali. Standarnya yang pertama harus dicukur atau dipotong. Jadi yang pertama adalah domba itu yang pasti akan lebih nyaman. Kemudian yang kedua, ini akan menghilangkan atau akan mengetahui bahwa ada penyakit yang di dalamnya, mungkin seperti parasit atau jamur, kemudian ada kutu atau penyakit kulit yang lainnya. Sehingga kalau dipotong ini maka akan memudahkan untuk mengontrol atau mengobati penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga, ketika musim panas, domba yang tidak dicukur bulunya ini akan sangat mengganggu. Karena apa? Pasti bulunya itu akan menambah panas. Pasti akan menambah panas. Ya, sehingga ini banyakkan untuk mencukur ini di mungkin musimnya tertentu, bisa saja di musim dingin juga nggak apa-apa, atau di musim panas ya. Karena di musim dingin pun saya kira di Indonesia masih relatif nggak terlalu dingin banget lah. Jadi kalau kuncinya buat saya mencukur atau perawatan berkala ini harus dilakukan. Nah, bagaimana dan berapa lamanya itu untuk 1 tahun minimal 1 kali, kalau bisa 2 kali. Nah, memang ini harus ada hitung-hitungan bagaimana sih kemudian biayanya. Tentunya ini nggak mudah juga dilakukan untuk semua peternak. Ini harus ada kebiasaan atau tenaga ahli ya. Bagaimana tenaga ahli ini harus menguasai atau dilatih atau yang sudah terbiasa. Bagi saya mungkin melihatnya gampang, tapi melaksanakannya belum tentu. Maka kami ada beberapa alat yang sering digunakan. Yang pertama jenis ini ya, jenis yang ini memang akan mudah penggunaannya karena tidak merusak sampai ke kulit atau tidak menjadi luka. Karena ini dipastikan bahwa ini tidak akan menyentuh posisi kulit. Iya. Ini akan lebih mudah dan tidak luka, cuman kesulitannya memang lambat. Dia bisa press ke kulit. Nah, ini yang kadang juga bisa digunakan ini. Yang kedua, jenisnya yang seperti ini ya. Nah, jenis yang seperti ini memang agak khusus ya. Ini wattnya cukup besar. Ini sekitar 1500. Beratnya juga lumayan. Ini sekitar berapa kilo ya? 5 kilo ya Pak Nado. Dua lah, maksimal 2 kilo.
ini bergeraknya begini ya. Jadi kalau yang tidak terbiasa ini sangat rawan karena ini ketika masuk ke sela-selanya ini pasti akan luka. Jadi untuk yang pengguna masih belajar mungkin ini tidak dianjurkan karena bisa membuat luka atau merobek kulit, dan ini tentunya cukup bahaya untuk yang bukan profesional. Jadi catatan kami SOP-nya adalah harus dicukur, kemudian keuntungannya pasti ada, tapi hitung-hitungannya tadi yang mungkin harus kita coba pikirkan juga karena membutuhkan tenaga ahli. Nah, dari penggunaan ini monggo bisa dipilih mana yang paling pas, dan mungkin teman-teman bisa ambil lah yang ini bagus, yang penting penggunaannya dan disesuaikan dengan kemampuannya. Yang ini juga mungkin yang ahli tertentu lebih nyaman. Kalau yang terbiasa ini di peternakan saya ada Pak Daryo ini. Bagaimana penggunaan ini ya? Lebih gampang apa lebih? Lebih gampang ya. Tapi memang harus latihan ya. Nah itu masalahnya, memang harus berlatihan yang dilakukan sering, sehingga resiko pasti ada. Kalau pertama ya pasti akan luka. Bukan hanya 1, 2, mungkin bisa lebih ya. Iya. Tapi itu harus berani. Kuncinya kalau mau menggunakan ini harus yakin, kemudian harus berani. Tapi memang ini menggunakannya lumayan, tenaganya lumayan berat. Getarannya cukup besar, tapi yaitu lebih cepat. Nah, kalau dengan menggunakan alat ini, mungkin 1 ekor ini bisa berapa menit ya? 15 menit cukup selesai. Ya, terus apa? Posisi yang dicukur ini, karena ini dibuatkan agak tinggi, bulunya nggak press kulit. Menurut saya ini yang paling cepat lah, yang paling ideal. Karena kita butuhnya menghilangkan bulu yang terlalu lebat untuk membuat nyaman. Dan setelah itu nanti dimandikan. Jadi teman-teman dan sahabat peternak, monggo ini sebagai ilustrasi saja. Nanti mungkin bisa dilihat bagaimana mencukur Bapak Daryo ini akan bekerja, sehingga akan bisa dilihat untuk menjadi pertimbangan teman-teman semua. Oke, kita nanti akan lihat. Baik teman-teman, ini kita sudah lakukan durasi yang kemudian dipraktekkan langsung oleh ahlinya. Memang jenis pencukur ini, alat ini lumayan resiko yang tinggi, tapi memang kelebihannya itu cepat ya, cukup tajam, kemudian mengejar posisi yang besar itu akan mudah sekali. Sehingga tadi waktu yang dibutuhkan memang relatif lebih cepat gitu ya. Kemudian memang dari hasil potongan yang diambil itu tidak press
dengan kulit. Tapi kalau buat saya ini cukup lah untuk perawatan yang memang tidak butuh, karena kita tidak butuhkan rambutnya atau bulunya, sehingga menurut saya untuk jenis ini ya, alat ini bukan promosi ya, saya kira cukup efektif gitu ya, cukup efektif. Kemudian untuk yang kecil-kecil itu bisa untuk yang tempat-tempat agak sulit ya, yang agak dijangkau. Nah, kesulitannya memang tidak semua domba ini nurut. Bagaimana dia akan melawan dengan kekuatannya dia, sehingga yang nyukur ini memang harus tahu atau bisa ikut untuk mencari posisinya, sehingga posisi ini dirasa yang tidak berisiko ya. Jadi seperti inilah untuk contoh yang kita coba gambarkan nanti sampai dengan selesai. Baik teman-teman, sahabat peternak dimanapun berada, ini kita coba tadi kita hitung ya waktu pemotongan ini ya, pas kurang lebih 15 menit ya, 15 menit untuk satu dengan jenis tadi alat yang cukup besar ya. Alat yang besar ini memang wattnya besar juga, tenaganya besar juga, tapi hasilnya bisa lebih cepat. Tapi dengan catatan tadi harus orang yang ahli. Tentunya ini tidak sekali bisa, harus berkali-kali dan harus yakin serta mampu bisa nyiasati, ngimbangi ya. Nah, ini tentunya menjadi satu profesi, bukan hanya tukang cukur orang saja, tapi ternyata ada profesi tukang cukur domba. Iya yo. Kalau orang mau cukur domba, hubungi nih. Hubungi Bapak Daryono Sumingkir, Ova Farm, siap melayani. Bedanya tidak muka tukang cukur domba gitu ya. Berarti dombanya yang tidak datang, orangnya yang datang gitu. Iya yo. Iya. Nah, barangkali ini informasi bisa dikembangkan. Ini ternyata mampu. Monggo untuk teman-teman bisa memilih alat serta fungsi dan hasil yang paling tepat lah. Ini hanya ilustrasi saja, barangkali ini bisa menjadi manfaat untuk para peternak. Jadi setelah ini mungkin dicek lagi semua kukunya bagus ya. Kuku-kukunya bagus, tinggal dimandikan. Baik teman-teman dan sahabat peternak dimanapun berada, tadi proses dari awal ya, kemudian pemotongan dan mandikan ya, mandikan dengan tadi sudah dipotong, paling enggak dimandikan ini dengan juga ada pembersihnya ya. Kalau pembersihnya ini jenisnya cukup sampo saja, jangan pakai sabun, cukup dengan sampo. Ini sudah cukup ya, karena banyak lebih ke bulu ya. Ini sudah kelihatan fresh, nyaman, dan pastinya ini akan sangat membantu untuk peternak yang usaha di pegemukan ya. Karena dengan seperti ini nanti dijemur sedikit lah untuk bisa sedikit kering, nanti bisa masuk. Ini tentu akan beda sekali bagaimana dia kemudian menjadi pola makannya dan jadi pola kegiatannya pasti akan berubah. Yang sudah kita buktikan teman-teman, setelah ini kita akan lihat 1 bulan itu akan berubah sekali, dan hasil yang sudah kita lihat ini cukup memuaskan, bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan apapun jenisnya, apapun jenis dombanya. Nah, tentunya kembali lagi untuk membuat seperti ini juga harus memang ada profesi ya,
atau orang yang sudah terbiasa, atau mungkin bahasa lain adalah ahlinya, sehingga ini lebih cepat, kemudian kebutuhannya bisa terpenuhi. Bulu apapun sama ya, sama. Bulu yang sekalian tebel atau gede pun sama ya, gampang ya. Baik teman-teman dimanapun berada, sahabat peternak, demikian tutorial atau mungkin kita sebut adalah proses ya, proses mencukur bulu domba di OVA Mbefam, Desa Sumingkir, Jalan Sumingkir Margamulya, Kabupaten Tegal. Mungkin ini menjadi inspirasi, menjadi inovasi, juga menjadi untuk masukan teman-teman lah. Dari kami peternakan OVA Mbefam, barangkali ada kata-kata atau hal yang kurang pas, mohon maaf dan terima kasih. Terus semangat untuk para peternak, semangat ya, Semangat. semangat untuk para peternak dimanapun berada, sukses selalu, peternak jaya, Indonesia kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.